Pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut atau Puspoma telah menangkap seorang prajurit yang terlibat dalam penembakan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto yang mengatakan pelaku sudah diamankan atau ditangkap di Puspomal. Buntut pengakuan itu, Pusat Polisi Militer TNI turun tangan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan prajuritnya. Sementara itu, polisi mengakui korban dan anaknya sempat mendatangi Polsek Cinangka, Kabupaten Serang untuk meminta bantuan. Ya, namun ditolak lantaran tak ada kelengkapan dokumen mobil yang dibawa kabur oleh pelaku. Yang bersangkutan memohon meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk 65 daerah Laut Pasar Godesario. Sebuah toko oleh-oleh di belakang Pasar Godean Sleman, Yogyakarta ini terbakar hebat. Kencangnya hembusan angin membuat kobaran api cepat membesar dan melalap sebagian besar bangunan toko beserta isinya. Kondisi pintu toko yang tertutup dan terkunci sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk masuk guna segera memadamkan api. Sumber api diduga muncul dari ruang tengah, yakni tempat mesin pembuat oleh-oleh. Untuk menjinakkan kobaran api, petugas damkar menerjunkan 4 armada pemadam kebakaran. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan 45 menit kemudian, sementara belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Tadi untuk yang pihak yang anaknya Bu Sri tadi tidur di atas waktu kejadian, terdengar suara kletik-kletik sama terlihat asap, kemudian mengecek ke bawah dan ternyata api sudah membesar. Kemudian minta tolong ke pemadam. ya, pemicunya dari apa awalnya dan? Untuk pemicu kebakaran belum diketahui secara pasti. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian pemilik toko mencapai 100 juta rupiah. Sementara kasusnya kini dalam penanganan Polsek Godean. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, Ayus melaporkan. Kobaran api disertai kepulan asap hitam tampak keluar dari salah satu bangunan pengepul barang bekas yang tengah ditinggal pemiliknya. Api dengan cepat membesar dan meludeskan sejumlah barang rongsokan yang mudah terbakar. Sebanyak 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api pun baru berhasil dipadamkan 45 menit kemudian. Diduga kebakaran disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan dan mengenai barang rongsokan yang mudah terbakar. Yang terbakar itu barang rongsokan. Barang rongsokan. Kalau untuk penyebab api ini bagaimana Pak? Penyebabnya lagi diselidiki oleh pihak kepolisian. Ada korban jiwa Pak? korban jiwa dia. Kalau untuk nilai kerugiannya Pak Kabit? Lebih kurang 500 juta. 1 juta. Kalau armada dan timnya bagaimana Pak? Armada kami turunkan lebih kurang 7 armada dengan 75 orang personel. Oke.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Sabtu petang. Dahsyatnya terjangan air membuat warga panik. Kondisi air di Pasar Kambing meningkat melebihi kapasitas. Kemarin langsung masuk dalam makam, Pak. Ini tanggul yang kemarin jebol, ini semakin parah. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tambah gede, tambah gede, tambah gede. Derasnya terjangan air membuat warga panik. Tambah gede. Tambah gede. Hampir ya Allah, kenapa subhanallah. Tak hanya menerjang rumah-rumah warga, banjir bandang juga merendam akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Hampir. Ya Allah subhanallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah. Menurut kepala desa setempat, meski hampir setiap tahun terjadi, banjir bandang kali ini merupakan yang terparah. Tingginya intensitas hujan yang terjadi selama hampir 2,5 jam membuat volume air di Sungai Jurang meluap. Ini diakibatkan karena volume air yang terlalu besar. Hujan kira-kira jam 3:30 sampai jam 5:30 tadi. Sehingga luapan air tersebut tidak bisa dikendalikan oleh warga, sehingga air tersebut masuk ke dalam pemukiman warga, ke jalan raya, depan pasar Desa Rengel ini sama samping pasar Desa Rengel, serta jalan di Pasar Kambing ataupun Pasar Hewan. Hingga Sabtu malam, petugas gabungan bersama warga terus membersihkan material lumpur yang tingginya mencapai hingga 40 cm. Petugas juga mendata sejumlah wilayah yang terdampak akibat banjir bandang ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Diguyur hujan dengan intensitas tinggi, 4 titik tanggul penahan di Gunung Manggar, Desa Lohejer, Kecamatan Wuluhan, Jember, jebol. Untuk Gunung Watakan, air seperti Air dari Gunung Manggar tampak mengalir deras hingga tanggul penahan jebol. Akibatnya jalan desa dan ratusan hektar lahan pesawahan tergenang. Bahkan rumah warga di sekitar lokasi juga terendam air dengan ketinggian hingga 1 meter. Meski demikian, warga enggan mengungsi lantaran ketinggian air masih tidak membahayakan. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai jutaan rupiah. Pengemudi mobil menjadi korban perampokan bersenjata tajam di tengah kemacetan di Jalan Tol kawasan Pelumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibat kejadian tersebut, pengemudi mobil mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Sebuah video amatir merekam komplotan begal bersenjata tajam yang tengah beraksi di tengah kemacetan di jalan tol di kawasan Pelumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam serta melukai korbannya. Aksi komplotan pembegal membuat 2 pengemudi mobil mengalami luka akibat sabetan senjata tajam saat mempertahankan barang miliknya. Pengemudi pertama mengalami luka di punggung, sementara pengemudi kedua mengalami luka di jari tangan. Saat beraksi di mobil pertama, pelaku mengambil sejumlah barang berharga seperti dokumen penting. Sedangkan saat beraksi di mobil kedua, pelaku mengambil telepon genggam korban. Kurang dari 1 kali 24 jam, polisi berhasil menangkap 1 pelaku dan mengamankan barang bukti senjata tajam. Polisi menyebut pelaku yang berjumlah 6 orang ini sudah merencanakan aksinya dan mengincar mobil yang terjebak kemacetan. Berawal dari pada para pelaku dengan jumlah 6 orang, ya, yang mayoritas masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit. Kemudian di jam tersebut kebetulan jalanan mengarah
masuk di tol Pelumpang mengalami kepadatan. Ya, sehingga ini dijadikan momentum bagi para pelaku untuk melakukan penyisiran dengan sasaran mobil yang kacanya terbuka. Sementara saat ini polisi masih memburu 5 pelaku lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat 2 pelaku pencuri motor bersenjata tajam beraksi pada sore hari di pemukiman padat penduduk di Jalan Krekot Bunder, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban dan sejumlah warga yang memergoki aksi pencurian tersebut langsung mengejar kedua pelaku. Tiba dengan berboncengan sepeda motor, 2 pelaku curanmor terekam kamera CCTV saat hendak beraksi di sebuah gang pemukiman padat penduduk di Jalan Krekot Bunder, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Satu pelaku berbaju hitam turun dan langsung mendekati sepeda motor incarannya yang terparkir di depan rumah, sementara rekannya mengawasi situasi sekitar. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor Matic milik warga. Korban yang menyadari sepeda motornya telah dibawa kabur langsung mengejar pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Seketika warga pun beramai-ramai ikut melakukan pengejaran hingga keluar gang. Namun sayang, kedua pelaku berhasil kabur. Posisi di depan rumah motor, orang yang mau maling bolak-balik. Pas orang yang masuk ke dalam ngambil ke dapur, dia langsung beraksi mundurin motornya sampai ke tiang listrik gitu. Pas ketemu orangnya, dia bilang itu motor saya mau bawa kemana katanya. Motor lah itu bau diuber sama orangnya. Udah motornya udah langsung kebawa ke depan, udah diuber, diteriakin maling. Pas orangnya keluar teriak-teriak maling, saya langsung uber. Kedua pelaku diduga merupakan kawanan curanmor bersenjata tajam yang tak segan melukai korbannya jika terpergok. Selain menaruh harapan besar kepada pihak kepolisian, warga juga menempelkan poster bergambar wajah kedua pelaku di setiap gang dan titik-titik keramaian, berharap adanya warga yang mengenali identitas keduanya. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Sepasang kekasih menjadi korban penganiayaan seorang juru parkir liar di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Diduga aksi penganiayaan dipicu karena korban yang tak mau membayar uang parkir sehingga memancing kemarahan pelaku. Kita di sini nggak jadi parkir kan, dia gemuk-gemuka. Seorang juru parkir liar menganiaya seorang pemuda di Jalan Tamrin Boulevard, tepatnya di belakang Tamrin City Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang kemarin. Meski tak melawan, jukir liar tersebut terus menganiaya korban di depan kekasihnya yang telah terlebih dahulu mendapat bogem mentah dari pelaku. Sang kekasih yang ketakutan sempat merekam aksi pemukulan tersebut sambil berteriak meminta pertolongan. Usai menghajar pasangan sejoli hingga terluka, pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi. Diketahui sebelumnya, kawasan tersebut sebenarnya merupakan area bebas parkir, namun kerap dimanfaatkan sejumlah juru parkir liar untuk meminta uang dengan cara paksa. Saya sih nggak lihat dari awalnya, cuma pas si ceweknya minta tolong, baru lihat ke depan situ udah dipukul sih, kayaknya dimintain uang parkir tapi nggak mau bayar, kan emang nggak harus bayar di situ. Warga sekitar berharap polisi segera turun tangan menangkap para cukir liar yang berlagak bak-bang jago, agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya pemirsa, Satreskrim Polresta Tangerang berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku yang terlibat dalam penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kedua pelaku merupakan penyewa pertama mobil rental dan oknum TNI Angkatan Laut. Ya udah, enggak pakai itu aja pakai. Satreskrim Polresta Tangerang mengamankan 2 terduga pelaku dalam kasus penembakan di res area Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku pertama berinisial AS,
AS diamankan saat sedang bersembunyi di daerah Pandeglang, Banten. AS merupakan penyewa mobil pertama yang datang ke rental mobil milik Ilyas Abdurrahman di kawasan Rajek, Kabupaten Tangerang pada 30 Desember lalu. Selain AS, satu terduga pelaku penembakan merupakan oknum dari TNI Angkatan Laut yang saat ini diamankan di Pusat Polisi Militer Puspom TNI. Pihak Polresta Tangerang masih melakukan koordinasi dengan Puspom TNI untuk mendalami keterlibatan dan peran dari oknum anggota TNI Angkatan Laut tersebut. Dugaan pelaku, jadi satu orang yang sudah kita amankan, yaitu saudara AS, yaitu yang menyewa kendaraan rental tersebut. Nah, kita berkoordinasi dengan Polres Pandeglang. Saudara AS diamankan di wilayah Pandeglang, kemudian diserahkan ke Polresta Tangerang. Namun kendaraan itu awal mulanya disewa oleh saudara AS, sehingga polisi sedang melakukan pemeriksaan mendalam dan melakukan pengembangan lebih lanjut. Statusnya informasi TNI AL? Ya, baik untuk terkait dugaan oknum dari anggota TNI, kita juga belum bisa menyampaikan secara detail. Yang pastinya kita harus berkoordinasi dengan Puspom TNI yang nantinya sama-sama kita sampaikan bila mana memang diduga ada keterlibatan dari oknum. Maling mobil! Sebelumnya seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di res area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis dini hari. Korban tewas akibat luka tembak di bagian dada, sedangkan rekannya kritis lantaran terkena tembakan di bagian sisi perut saat akan mengamankan mobil miliknya. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Lalu sebenarnya bagaimana kronologis pengusaha rental mobil yang meninggal dunia akibat ditembak pelaku saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur di res area kilometer 45 Tangerang Merak? Berikut kami hadirkan untuk Anda. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga Saketi, Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI sambil mengancam. Tak lama, sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim Makmur Jaya Rental. Kemudian mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Namun karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta agar penggunaan senjata api dievaluasi secara menyeluruh. Ya, hal itu dikatakan Natalius menanggapi isu maraknya penggunaan senjata api di tempat publik yang menyebabkan kematian belakangan ini. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan terjadi penyalahgunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus menjadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri, dan juga Perbankin. Ia juga mengatakan hal ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata. Menurutnya penggunaan senjata harus diikat dengan ketentuan dan aturan yang sangat ketat termasuk prosedur penggunaannya. Sebelumnya diketahui terjadi beberapa kasus penembakan seperti di res area tol Tangerang Merak yang dilakukan oleh anggota TNI dan penembakan seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, diduga tabrak lari minibus berpenumpang 5 orang terbalik di Jalan Poros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun penumpang dan sopir menderita luka-luka hingga patah tulang.
Dari rekaman video amatir terlihat minibus berwarna merah terbalik dengan kondisi ringsek di Jalan Poros Tambua, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara sopir beserta penumpang yang berada di dalam minibus selamat, namun terlihat syok dengan kejadian ini. Warga kemudian membawa para korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Diketahui minibus yang membawa 4 penumpang wanita dan seorang sopir terbalik setelah diserempet minibus lainnya dari arah yang sama, kemudian melarikan diri. Akibatnya para korban mengalami luka ringan dan parah di bagian kepala hingga mengalami patah tulang. Sudah jatuh nih? Iya jatuh Pak. Jadi berapa penumpang dalam Pak? 4. Iya, tapi selamat semua Ji. Ini waktu tadi kita lihat langsung tiba-tiba langsung terbalik. Tidak kulihat terbalik begini baru saya keluar. Baru keluar. Iya. Polisi masih mendata kerugian dan penyebab pasti kecelakaan yang menyebabkan minibus berpenumpang 4 orang ini terbalik. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Truk bermuatan 12,8 ton udang terguling di ruas Jalan Pangkal Pinang Mentok. Tak hanya terguling, muatan truk tersebut juga menghantam satu unit minibus yang melintas dari arah berlawanan. Satu unit truk mengalami kecelakaan di ruas Jalan Pangkal Pinang Mentok, tepatnya di Desa Simpang Teritip, Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Truk dengan muatan 12,8 ton udang faname itu terguling, sedangkan muatannya menghantam sebuah minibus yang melaju dari arah berlawanan. Salah satu saksi mata mengatakan mobil truk tiba-tiba terguling saat melintas di tikungan yang cukup tajam. Sementara itu, sopir truk mengatakan mobil yang dikemudikannya tiba-tiba tidak dapat dikendalikan karena remnya tidak berfungsi. Aku di belakang mobil itu udah tahu-tahu udah terbalik kayak gitu. Pokoknya sekitar habis tidak lama itu langsung azan. Itulah aku lihat pokoknya jam 3-an itulah. Soalnya posisinya saya itu kan lagi di belakang mobil itu, cuma kan mobil itu udah terbalik. Nggak ada remnya Pak. Ada remnya dari sebelum kejadian tuh 500 meter lah. Kurang lebih 500 meter. Nggak ada remnya. Makan jalan aja. Jadi dari udah terasa nggak ada rem tuh udah berusaha mau berhenti ya. Ya masih berusaha. Nggak ada remnya. Tiba-tiba hilang ya? Ya bukan hilang ya, dia keras. Usai kejadian, warga bahu-membahu memungut udang yang tumpah ke jalan. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani oleh Satlantas Polres Bangka Barat. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Keinformasi berikutnya pemirsa, Satreskrim Polresta Tangerang berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku yang terlibat dalam penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kedua pelaku merupakan penyewa pertama mobil rental dan oknum TNI Angkatan Laut. Ya udah, enggak pakai itu aja pakai. Ini apa siapa? HP-nya apa tadi? Satreskrim Polresta Tangerang mengamankan 2 terduga pelaku dalam kasus penembakan di res area Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku pertama berinisial AS. AS diamankan saat sedang bersembunyi di daerah Pandeglang, Banten. AS merupakan penyewa mobil pertama yang datang ke rental mobil milik Ilyas Abdurrahman di kawasan Rajek, Kabupaten Tangerang pada 30 Desember lalu. Selain AS, satu terduga pelaku penembakan merupakan oknum dari TNI Angkatan Laut yang saat ini diamankan di Pusat Polisi Militer Puspom TNI. Pihak Polresta Tangerang masih melakukan koordinasi dengan Puspom TNI untuk mendalami keterlibatan dan peran dari oknum anggota TNI Angkatan Laut tersebut. Dugaan pelaku, jadi satu orang yang sudah kita amankan, yaitu saudara AS, yaitu yang menyewa kendaraan rental tersebut. Nah, kita berkoordinasi dengan Polres Pandeglang,
Saudara AS diamankan di wilayah Pandeglang, kemudian diserahkan ke Polresta Tangerang. Namun kendaraan itu awal mulanya disewa oleh saudara AS, sehingga polisi sedang melakukan pemeriksaan mendalam dan melakukan pengembangan lebih lanjut. Statusnya informasi TNI AL? Ya, baik untuk terkait dugaan oknum dari anggota TNI, kita juga belum bisa menyampaikan secara detail. Yang pastinya kita harus berkoordinasi dengan Puspom TNI yang nantinya sama-sama kita sampaikan bila mana memang diduga ada keterlibatan dari oknum. Maling mobil! Sebelumnya seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di res area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis dini hari. Korban tewas akibat luka tembak di bagian dada, sedangkan rekannya kritis lantaran terkena tembakan di bagian sisi perut saat akan mengamankan mobil miliknya. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Setelah hilang tersesat selama 2 hari, pendaki Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat akhirnya ditemukan. Pendaki tersebut berhasil dievakuasi dan dikembalikan kepada pihak keluarga. Lokasi korban yang tersesat di Gunung Talang. Tim SAR dari Basarnas BPBD PMI dibantu masyarakat melakukan pencarian terhadap seorang pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pendaki bernama Hairul Hafiz, mahasiswa asal Kabupaten Agam, melakukan pendakian ke Gunung Talang pada tanggal 1 Januari 2025 lalu, melewati jalur via Seroja, Batumbuak. Namun diduga tidak mengetahui medan jalan menuju puncak Gunung Talang, pendaki tersebut tersesat dan bertahan di tenda selama 2 hari. Usai melakukan pencarian dan pendakian ke puncak Gunung Talang dengan berjalan kaki sekitar 2 jam, tim SAR akhirnya berhasil menemukan pendaki itu dalam kondisi selamat. Sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam kondisi selamat dan sehat. Kemudian korban dievakuasi ke kantor BPBD Kabupaten Solok untuk melakukan penjemputan dari pihak keluarga. Pendaki tersebut selanjutnya dibawa tim SAR turun ke pos pendakian Batumbuak dan dibawa ke kantor BPBD Kabupaten Solok untuk dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tak terima diputus cinta, seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat nekat membakar rumah mantan kekasihnya. Bangunan rumah hangus tak bersisa, seperti cinta yang sudah sirna. Pelaku melarikan diri, bahkan mengejar cinta, tapi takut ditangkap polisi. Rumah di Kampung Cikurutuk, Cirenghas, Sukabumi ini tak bisa lagi ditempati. Rumah milik EJ ini dibakar mantan kekasihnya CM saat malam pergantian tahun. Api asmara memicu pelaku nekat membakar rumah mantan kekasihnya setelah diputus cinta. Dengan alat seadanya, warga mencoba memadamkan api yang terus membesar. Sebelum kejadian, warga sempat melihat CM yang bertengkar dengan EJ di depan rumahnya. Korban sempat kirim WA ke istri, ada pengancaman, rumahnya mau dibakar. Terus saya tidur, Pak. Setelah tidur, jam setengah 11 saya dengar prepet, peletok. Kebetulan api sudah rumahnya membesar ya. Yang terbakar di informasi yang didapat sesuai dengan pengolahan TKP itu ada kursi yang hangus dengan arealnya memang di luar rumah. Polisi pun memburu CM yang melarikan diri setelah membakar rumah mantan kekasihnya. Cinta pelaku terhadap korban belum padam, meski rumah mantan kekasihnya itu sudah ludes terbakar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang turis wanita asal Singapura dilecehkan saat ngevlog di Jalan Braga, Bandung. Polisi bergerak cepat dengan menangkap 3 orang pelaku. Pasangan suami istri asal Singapura yang tengah mempromosikan kota Bandung mendapatkan perlakuan tak senonoh oleh 3 orang remaja di Jalan Braga. Setelah mengikuti korban, pelaku RF kemudian mengacungkan kedua jarinya yang mencerminkan konotasi seksual dan dengan sengaja menyentuh pantat korban. Aksi memalukan ini kemudian viral di media sosial. Tidak terima dilecehkan, korban kemudian mengadukan hal tersebut ke kedutaan Singapura.
Unit PPA Polrestabes Bandung kemudian melakukan penelusuran dan akhirnya menangkap para pelaku di kediamannya. Tiganya adalah warga Cimaung, Kabupaten Bandung yang sedang berkegiatan di Jalan Braga pada 29 Desember 2024. Atas nama RF memang mengakui mengacungkan kedua jarinya di depan wajahnya dan juga mendahului daripada korban, dan pada saat mendahului berdasarkan keterangan terduga pelaku bahwa karena jalan sempit dan bilang punten, tangannya menyentuh bagian belakang daripada korban warga negara Singapura tersebut. Sedangkan yang satu lagi atas nama RM memang juga mengakui tapi menyentuh tas daripada warga negara Singapura tersebut. Dan satu lagi atas nama MCA tidak melakukan apa-apa, tidak ada gerakan apa-apa dan juga tidak melakukan apa-apa. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ketiganya kini diamankan polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Seorang santri meninggal dunia setelah dianiaya 6 santri senior di salah satu pondok pesantren di Banyuwangi, Jawa Timur. Korban yang baru berusia 14 tahun mengalami pembengkakan dan pendarahan di bagian kepala. Suasana duka menyelimuti keluarga santri korban penganiayaan di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan. Sebelum meninggal dunia, korban sempat dirawat di ruang ICU karena mengalami luka serius di bagian kepala. Santri asal Buleleng, Bali itu menjadi korban penganiayaan 6 santri senior di Pondok Pesantren Abror Al-Robaniyin di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Saat dibawa ke rumah sakit, korban sudah dalam kondisi koma. Saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Polisi pun menetapkan 6 santri senior pelaku penganiayaan sebagai tersangka. Masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Mereka kini masih menjalani pemeriksaan. Penganiayaan terjadi akhir Desember 2024. 6 santri senior menganiaya korban hingga alami pendarahan di otak dan koma selama 6 hari. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025. Hal itu diumumkan usai rapat terbatas Menteri dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor Jumat lalu. Pemerintah segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai tanggal 6 Januari 2025 mendatang. Hal itu diumumkan usai rapat terbatas Menteri dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor Jumat lalu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri langsung rapat terbatas terkait program makan bergizi gratis itu. Sementara sejumlah menteri yang hadir dalam rapat diantaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koperasi Budi Aristiadi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yardi Susanto, dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Usai rapat, Menteri Koperasi Budi Aristiadi mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar bahan baku makan bergizi gratis harus dari Indonesia, bukan impor. Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, ya, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor, ya. Budi Ari menyebut ada 1.923 koperasi terlibat sebagai pemasok bahan baku untuk program makan bergizi gratis yang segera diluncurkan. Ia menjelaskan bahwa koperasi tersebut membantu menyediakan bahan baku yang menjadi menu dalam program makan bergizi gratis. Contohnya, koperasi peternak telur akan membantu menyediakan telur dalam menu makan program. Selain koperasi, pemerintah juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk membantu menyiapkan program makan bergizi gratis di 29 provinsi.
Presiden Prabowo telah memberi arahan agar kerjasama pemenuhan bahan baku program makan bergizi gratis dijalin dengan koperasi maupun BUMDes. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20% resmi dihapus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi peluang bagi tiap parpol untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Dikabulkannya, gugatan tersebut juga mendapat apresiasi dari Partai Perindo yang menilai sebagai bentuk kemenangan masyarakat sipil. Ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar inilah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan gugatan pemohon terkait ambang batas pencalonan presiden 20%. Juga ditetapkan bahwa pengajuan calon presiden dan wakil presiden oleh parpol atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berharap di tahun yang sekarang ini, tahun 2025, Mahkamah akan terus memainkan peran pentingnya sebagai penjaga dan pengawal konstitusi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Partai Perindo bersama masyarakat sipil turut mendukung penuh putusan MK ini dan meyakini akan memberikan peluang lebih besar bagi elemen bangsa untuk berkontribusi dalam kepemimpinan nasional. Tentunya kami dari Partai Perindo mengapresiasi, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan mudah-mudahan ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh DPR dan juga oleh KPU dalam turunan-turunan kebijakan selanjutnya. Dalam putusannya, MK juga memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional agar jumlah calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan mendatang tidak terlampau banyak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengemudi mobil menjadi korban perampokan bersenjata tajam di tengah kemacetan di Jalan Tol kawasan Pelumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibat kejadian itu, pengemudi mobil mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Sebuah video amatir merekam komplotan begal bersenjata tajam yang tengah beraksi di tengah kemacetan di jalan tol di kawasan Pelumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam serta melukai korbannya. Aksi komplotan pembegal membuat dua pengemudi mobil mengalami luka akibat sabetan senjata tajam saat mempertahankan barang miliknya. Pengemudi pertama mengalami luka di punggung, sementara pengemudi kedua mengalami luka di jari tangan. Saat beraksi di mobil pertama, pelaku mengambil sejumlah barang berharga seperti dokumen penting. Sedangkan saat beraksi di mobil kedua, pelaku mengambil telepon genggam korban. Kurang dari 1 kali 24 jam, polisi berhasil menangkap satu pelaku dan mengamankan barang bukti senjata tajam. Polisi menyebut pelaku yang berjumlah 6 orang ini sudah merencanakan aksinya dan mengincar mobil yang terjebak kemacetan. Berawal dari pada para pelaku dengan jumlah 6 orang, ya, yang mayoritas masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit. Kemudian di jam tersebut kebetulan jalanan mengarah masuk di tol Pelumpang mengalami kepadatan, ya, sehingga ini dijadikan momentum bagi para pelaku untuk melakukan penyisiran dengan sasaran mobil yang kacanya terbuka. Sementara saat ini polisi masih memburu 5 pelaku lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Diduga tabrak lari, minibus berpenumpang 5 orang terbalik di Jalan Poros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun penumpang dan sopir menderita luka-luka hingga patah tulang. Dari rekaman video amatir terlihat minibus berwarna merah terbalik dengan kondisi ringsek di Jalan Poros Tambua, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Sementara sopir beserta penumpang yang berada di dalam minibus selamat, namun terlihat syok dengan kejadian ini. Warga kemudian membawa para korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Diketahui minibus yang membawa 4 penumpang wanita dan seorang sopir terbalik setelah diserempet minibus lainnya dari arah yang sama, kemudian melarikan diri. Akibatnya para korban mengalami luka ringan dan parah di bagian kepala hingga mengalami patah tulang. Sudah jatuh nih? Iya jatuh Pak. Jadi berapa penumpang dalam Pak? 4. Tapi selamat semua Ji. Ini waktu tadi kita lihat langsung tiba-tiba langsung terbalik. Tidak terbalik begini baru saya keluar. Baru keluar. Iya. Polisi masih mendata kerugian dan penyebab pasti kecelakaan yang menyebabkan minibus berpenumpang 4 orang ini terbalik. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang wilayah Tuban, Jawa Timur pada Sabtu petang. Derasnya terjangan air membuat warga panik dan arus lalu lintas terganggu. Kondisi air di Pasar Kambing meningkat melebihi kapasitas. Ya, kemarin Langsung masuk dalam makam, Pak. Ini tanggul yang kemarin jebol, ini semakin parah. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tambah gede. Derasnya terjangan air membuat warga panik. Tambah gede. Tak hanya menerjang rumah-rumah warga, banjir bandang juga merendam akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Hampir. Ya Allah, subhanallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah. Menurut kepala desa setempat, meski hampir setiap tahun terjadi, banjir bandang kali ini merupakan yang terparah. Tingginya intensitas hujan yang terjadi selama hampir 2,5 jam membuat volume air di Sungai Jurang meluap. Ini diakibatkan karena volume air yang terlalu besar. Hujan kira-kira jam 3:30 sampai jam 5:30 tadi. Sehingga luapan air tersebut tidak bisa dikendalikan oleh warga, sehingga air tersebut masuk ke dalam pemukiman warga, ke jalan raya depan pasar Desa Rengel ini sama samping pasar Desa Rengel serta jalan di Pasar Kambing ataupun pasar hewan. Hingga Sabtu malam, petugas gabungan bersama warga terus membersihkan material lumpur yang tingginya mencapai hingga 40 cm. Petugas juga mendata sejumlah wilayah yang terdampak akibat banjir bandang ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Toko penyedia oleh-oleh di Sleman terbakar dan menghanguskan sejumlah peralatan produksi kue sekaligus jajanan tradisional khas Yogyakarta. Ya, akibat kebakaran, kerugian ditaksir hingga 100 juta rupiah. 65, daerah Laut Pasar, Godesario. Sebuah toko oleh-oleh di belakang Pasar Godean Sleman, Yogyakarta ini terbakar hebat. Kencangnya hembusan angin membuat kobaran api cepat membesar dan melalap sebagian besar bangunan toko beserta isinya. Kondisi pintu toko yang tertutup dan terkunci sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk masuk guna segera memadamkan api. Sumber api diduga muncul dari ruang tengah, yakni tempat mesin pembuat oleh-oleh. Untuk menjinakkan kobaran api, petugas damkar menerjunkan 4 armada pemadam kebakaran. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan 45 menit kemudian, sementara belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Tadi untuk yang pihak yang anaknya Bu Sri tadi tidur di atas waktu kejadian, terdengar suara kletik-kletik sama terlihat asap, kemudian mengecek ke bawah dan ternyata api sudah membesar. Kemudian minta tolong ke pemadam. Ya, pemicunya dari apa awalnya, Nan? Untuk pemicu kebakaran belum diketahui secara pasti. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian pemilik toko mencapai 100 juta rupiah. Sementara kasusnya kini dalam penanganan Polsek Godean. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.
Arus balik libur Natal dan Tahun Baru stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh penumpang. Ya, pemirsa, hingga hari ini lebih dari 40.000 penumpang diperkirakan tiba di Jakarta. Mayoritas penumpang datang dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Purwokerto. Mereka kembali pulang ke ibu kota usai menikmati libur akhir tahun. Selain penumpang yang balik, banyak juga calon penumpang yang baru akan berangkat dari stasiun Pasar Senen. Adapun destinasi favorit penumpang diantaranya Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Sementara itu, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, Purwakarta, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Tidak terpantau adanya kepadatan maupun antrean kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama. Terdapat 6.000 lebih kendaraan melintas dari arah Cikampek menuju Jakarta. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian maupun jasa marga, mengingat volume kendaraan yang melintas belum terlalu padat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan Salam Rahmat di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Henry Aprila di Res Area KM 19B, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan Heri Fulistiawan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ya, kita ke Irfan terlebih dahulu. Salam Rahmat, bagaimana suasana di Stasiun Pasar Senen saat ini? Ya, baik. Pemirsa, situasi terkini Stasiun Pasar Senen Jakarta ini sudah mulai tampak adanya peningkatan jumlah volume penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta sejak pagi hari tadi. Di mana dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa untuk saat ini memang masih tampak adanya peningkatan jumlah volume calon penumpang yang terus bertambah setiap hingga saat ini. Juga dapat kami informasikan juga bahwa hari ini diprediksi akan ada sebanyak kurang lebih 42.000 calon penumpang yang akan tiba di Daup 1 Jakarta. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa mayoritas para penumpang yang akan tiba di Daup 1 Jakarta ini memang masih didominasi dari Yogyakarta, Surabaya, Lempuyangan, dan juga Purwokerto begitu. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak dari Stasiun Pasar Senen ini menyebut bahwasanya angka ini masih tampak tinggi begitu. Namun untuk puncak arus balik memang sudah terjadi pada hari Kamis lalu pada 2 Januari begitu, di mana jumlah penumpang ini bahkan tembus hingga di angka 43.900-an begitu. Sementara pada hari ini memang masih cukup tinggi juga untuk angka kedatangannya, yakni sekitar 42.000 calon penumpang yang akan tiba di stasiun Daup 1 Jakarta begitu, baik itu di stasiun Gambir maupun juga di sejumlah kawasan lainnya begitu yang memang masih dalam kawasan Daup 1 Jakarta atau daerah operasional 1 Jakarta. Dapat kami informasikan juga kepada Anda bahwa untuk ketersediaan tiket ini memang masih disediakan begitu, memang masih tersedia di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini ataupun juga di untuk Daup 1 Jakarta kurang lebih sebanyak 42.000 tiket ini juga masih tersedia, yang artinya bagi para calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan atau menuju kembali ke Jakarta atau melakukan perjalanan ke Jakarta ini masih tiket tersedia sebanyak 42.000. Memang untuk pemesanan tiketnya dapat melalui situs web di KAI ataupun juga melalui on the spot atau pembelian secara langsung di stasiun terdekat dan juga untuk melakukan keberangkatan begitu. Dapat kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwasanya hingga saat ini pun menjelang pagi begitu memang sudah antrian dari para penumpang baik itu keberangkatan ataupun juga ketibaan ini sudah mulai tampak ramai di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Kembali kepada Anda di studio. Ya, salam, terima kasih laporan Anda. Selanjutnya kita ke Henry Aprila di Res Area KM 19B. Halo, selamat pagi Henry. Bagaimana kondisi terkini di sekitar ruas tol Cikatama? Ya, baik pagi Aulina dan juga pemirsa. Kalau untuk situasi terkini di kilometer 19, tepatnya di rest area kilometer 19 dari arah Cikampek menuju ke Jakarta. Kalau kita dapat gambarkan situasi terkini di kilometer 19, ini tepatnya memang untuk kendaraan yang melintas memang masih dominasi oleh kendaraan pribadi dan juga beberapa kendaraan truk bermuatan berat dan juga beberapa
bus antar kota. Namun kalau untuk situasi lalu lintas sekarang memang belum terjadi kepadatan, bahkan juga belum ada kepadatan ataupun ketersendatan kendaraan yang terjadi di kilometer 19 dari arah Cikampek menuju ke Jakarta. Kemudian juga dapat kami sampaikan, Aulina dan juga pemirsa, kalau untuk informasi yang kami terima dari pihak kepolisian berikut juga bekerja sama dengan pihak jasa marga bahwa memang untuk prediksi libur atau arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru atau pergantian tahun 2025 memang diprediksi pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Kemudian kalau untuk saat ini memang belum terjadi kepadatan, bahkan juga kalau informasi yang kami terima kepadatan terjadi di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 karena mengingat pada tanggal 2 dan juga tanggal 3 ini merupakan 2 hari ataupun 3 hari jelang perayaan pergantian tahun 2025. Kemudian juga kalau informasi yang kami terima juga terkait dengan himbauan dari pihak kepolisian, ini untuk para pengemudi tentunya tetap memperhatikan kembali kondisi fisik secara baik dan tentunya juga memperhatikan kondisi kendaraan secara prima dan memastikan saldo tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan atau penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Dan tentunya juga nantinya dari pihak kepolisian akan menerapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan kendaraan di kilometer 19 ataupun di gerbang tol Cikampek Utama, salah satunya yakni seperti halnya ganjil genap, kemudian juga rekayasa lalu lintas seperti halnya one way dan juga kontraflow yang nantinya akan diterapkan, yang tentunya ini juga akan bersifat kondisional. Sementara kita pantau terus kondisi lalu lintas di kilometer 19 tepatnya dari arah Cikampek menuju ke Jakarta. Aulina. Terima kasih Henry Aprila atas laporannya. Selanjutnya kita ke Heri Fulistiawan di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Ya, bagaimana Mas Heri kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung? Baik, Aulina, saat ini di Pelabuhan Bakauheni arus kendaraan terpantau ramai. Sejak tadi malam, kendaraan di Pelabuhan Bakauheni cukup memadati setiap kantong dermaga. Berdasarkan pantauan kami, kendaraan-kendaraan tersebut merupakan kendaraan wadah dari Pulau Jawa yang telah usai melakukan liburan arus balik Nataru ataupun libur sekolah. Pada umumnya para penumpang ini melaksanakan perjalanan pada hari ini karena hari ini merupakan hari terakhir libur sekolah. Berdasarkan data dari ASDP sendiri tercatat bahwa sebanyak 15.580 penumpang sudah diseberangkan ke Pulau Jawa, 2.025 unit roda 4, 103 bus dan 1.208 kendaraan truk. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, ASDP telah menyiapkan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif serta 28 kapal dengan 104 trip. Demikian Aulina. Ya, terima kasih Mas Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali kawan-kawan, semoga sehat selalu. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Ya pemirsa, oleh-oleh khas Bali banyak diburu oleh wisatawan. Ya, baju dengan tulisan unik menjadi salah satu oleh-oleh yang paling banyak dicari. Pusat perbelanjaan souvenir unik khas Bali di kawasan Jalan Raya Kuta, Badung, Bali padat wisatawan. Setiap hari di musim liburan, tak kurang dari 3.000-an wisatawan mampir untuk berburu oleh-oleh. Wisatawan yang didominasi domestik ini sengaja mengunjungi pusat perbelanjaan oleh-oleh untuk membeli aneka jenis cenderamata untuk kenang-kenangan pribadi atau buah tangan bagi kerabat. Tadi belanja baju, sweater, sandal juga, ada tas juga. Itu banyak 23 item. Total belanjanya 2.700.000. Ini memang sengaja belanja untuk oleh-oleh atau apa? Iya, betul, untuk oleh-oleh. Karena emang banyak tulisannya unik, bagus, kreatif. Di destinasi wisata belanja yang telah melegenda sejak tahun 1981 ini, pengunjung bisa berburu kaos dengan kata-kata dan gambar yang unik. Ya,
Habis belanja sendal, tas sama baju, kaos. Karena sudah ikonik Bali kali ya, jadi harus beli kalau kesini. Ini buat oleh-oleh atau gimana? Buat oleh-oleh sama buat pribadi. Spending money mungkin antar 2 juta. Selama Nataru dari tanggal 22 itu sampai hari ini, tapi libur Nataru kan belum benar-benar selesai. On average sih kita 3.500 ya. Tapi kalau biasanya on daily basis kita itu pengunjung kita rata-rata 1.000 orang. Diprediksi lonjakan jumlah konsumen masih akan terjadi hingga hari Minggu mendatang. Apalagi lokasi wisata belanja oleh-oleh ini dekat dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai, sehingga banyak pembeli yang menyempatkan berkunjung sebelum terbang kembali ke daerah asal. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Mutazam. Dan saya Aulina Iyasya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pusat perbelanjaan souvenir unik khas Bali di kawasan Jalan Raya Kuta, Badung, Bali padat wisatawan. Setiap hari di musim liburan, tak kurang dari 3.000-an wisatawan mampir untuk berburu oleh-oleh. Tadi belanja baju, sweater, sendal juga, ada tas juga. Itu banyak 23 item. Total belanjanya 2.700.000. Ini memang sengaja belanja untuk oleh-oleh atau enggak, Pak? Iya betul, untuk oleh-oleh. Karena emang banyak tulisannya.